Halo bosku, selamat pagi buat kita semua dan selamat bertemu kembali di channel kita, karena di sini kita selalu memberikan informasi-informasi penting seputar pertanian Nusantara. Nah, di sini teman-teman, seperti yang kita lihat, kita ini sedang memetik cabai, dan yang kita petik ini untuk kita jadikan bibit, karena saya lihat ini jenis tanaman cabai ini tergolong jenis yang tahan virus keriting. Nah, ini adalah cabai lokal, cabai merah keriting lokal. Jadi kalau cabai lokal ini bisa kita kembangkan untuk pengambilan bibit. Nah, berbeda dengan cabai hibrida ya teman-teman. Kalau hibrida otomatis ini tidak bisa kita jadikan bibit. Nah, kemarin sudah saya tanya langsung pemilik lahan ini, kekurangannya di sini teman-teman modalnya, karena modal yang minim. Nah, hasilnya pun juga minim. Tapi kalau bagi kita teman-teman, untuk mengambil bibit itu tidak masalah. Yang penting di sini kita lihat jenis bibitnya yang tahan virus, bukan dari hasilnya ini yang kurang bagus. Nah, kalau biasanya memang kalau melihat dari jenis batangnya ini yang sudah kurang bagus, otomatis orang sudah mulai ragu ya. Tapi kita tidak ragu teman-teman untuk mengambil bibit dari sini, karena sebenarnya untuk tanaman ini tergolong sehat dan tahan virus. Hanya saja pemupukan di sini kurang maksimal, dan tambah juga penyemprotan, karena untuk membuat tanaman cabai ini bisa menghasilkan buah yang lebat ataupun buah yang banyak, harus disertai dengan pemupukan yang mencukupi juga. Artinya kebutuhan unsur hara di dalam tanaman ini harus tercukupi, baik itu dari segi nitrogennya, fosfatnya, dan kaliumnya, tambah dengan unsur-unsur hara lainnya sebagai pendukung seperti unsur hara mikro, katakanlah seperti zinc, molybdenum, zat besi, kalsium, magnesium. Jadi harus tercukupi juga teman-teman. Nah, itulah yang kurang di tanaman ini, sehingga pertumbuhannya kurang maksimal dan tidak memberikan hasil yang maksimal juga. Namun di beberapa batang saya lihat di sini cukup meyakinkan. Nah, dari situ aja yang kita ambil bibitnya yang lebih banyak ya, ketimbang yang sudah tidak berproduksi lagi. Nah, kalau seperti ini sebenarnya masih sangat bagus, tapi buahnya ini masih dalam tahap proses pembungaan ataupun pembungaan tingkat kedua. Nah, pemilihan bibit ini teman-teman sangat perlu ya, karena itu adalah dasar untuk kita dalam penanaman cabai ini. Kalau dari segi jenis cabainya aja sudah tahan virus, otomatis kita membudidayakan ini pun nanti akan lebih mudah. Tinggal kita perawatannya dan pemupukannya yang kita tingkatkan supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau sudah tanaman cabai ini tergolong tidak sehat, jadi kalau kita bibitkan pun nanti otomatis hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, itulah makanya kita sengaja datang ke lahan ini untuk mengambil bibit yang bagus, supaya kita kembangkan nanti di lahan yang baru, dan kita akan buat nanti pemupukannya lebih bagus dari sebelumnya atau pada saat penanaman cabai ini. Oke teman-teman, seperti itulah cara pengambilan bibit yang bagus supaya hasilnya pun lebih maksimal pada saat pindah tanam nanti di lahan yang berbeda
atau katakanlah di lahan baru, karena ini nanti akan kita tanam di lahan baru ataupun lahan yang masih baru diolah.